Ya, selanjutnya surat Al-Fil, monggo dibaca Quran surat Al-Fil. Masih ada yang belum datang? Seperti biasa, jangan lupa presensi juga di lensa ya. Di pertemuan ketiga 24 Oktober. Pertemuan keberapa? 4 ya? 4 ya. 24 Oktober. Oke, sambil Anda presensi, saya lanjutkan materi kuliah hari ini. Ini saya juga sambil merekam ya, biar ada yang tersimpan di lensa. Oke, untuk tugasnya sudah jadi semua. Kemarin kayaknya banyak yang WA saya. Sudah ada yang mau tanya lagi terkait dengan tugasnya? Masih aman? Aman ya? Ya. Ya, kemarin kayaknya saya sudah, mudah-mudahan saya balas semua ya. Saya kemarin ngecek satu-satu gitu yang belum saya balas. Saya jawab bagi terkait dengan tugas tugas abstrak kutipan dan daftar pustaka ya. Nah, jadi tujuannya itu agar teman-teman nanti mengetahui ya. Ini yang semester 3 saja yang ikut lomba, ada beberapa prodi itu sudah mulai nulis jurnal ya. Nah, jadi memang sekarang setiap mahasiswa ketika ikut kompetisi ya, langsung masuk kompetisi itu selalu di akhirnya harus ada tulisan karya ilmiahnya ya. Baik itu artikel atau esai yang kemudian dipublikasi di jurnal. Dan tentunya di dalam artikel itu wajib ada abstrak, wajib ada mengutip dan daftar pustaka. Karena kita akademik ya, itu harus ada abstrak, kutipan dan daftar pustaka. Kecuali Anda nulis di koran begitu, isi di koran itu tidak perlu ada abstrak, kutipan dan daftar pustaka, tapi Anda langsung bicara soal masalah, bicara soal solusi, kemudian kesimpulan, tapi tidak ditulis secara konkret gitu ya, abstrak gitu ya. Dalam arti abstrak itu secara tidak langsung ketika teman-teman menulis masalah, menulis solusi, kesimpulan itu sudah otomatis di dalam satu kesatuan tulisan itu gitu ya. Nah, hari ini materi kita adalah teknik presentasi akademik ya. Teknik presentasi akademik. Jadi materinya tentang bagaimana sih presentasi di kelas itu gitu ya. Atau kira-kira ilmu tentang presentasi. Apalagi kalau mahasiswa komunikasi itu kan dituntut harus cakap berbicara, kira-kira begitu ya.
silakan langsung ke tempatnya masing-masing. Ke nomor kursi yang telah ditentukan ada. Kursinya sesuai dengan tiket yang sudah tertera di itunya. Oke. Nah, oke, saya ulang. Materi hari ini kita adalah teknik presentasi yang memikat. Ya. Teknik presentasi yang memikat. Dan bagaimana sih seseorang mahasiswa ketika di depan itu membuat sebuah presentasi dengan waktu yang sangat cukup sedikit dan itu efektif agar presentasinya itu sampai ke audiens. Apalagi mahasiswa komunikasi kan dituntut untuk cakap berbicara ya. Apalagi nanti di depan kamera ya. Di depan mic radio gitu misalnya. Mungkin di komunikasi Indonesia baru ada lab komunikasinya baru ada studio TV ya. Saya kira juga masih penyempurnaan, masih proses. Studio foto kayaknya sudah ada. Terus yang belum ada mungkin radio ya. Yang belum ada radio. Mungkin bagi Anda yang punya passion juga di dunia radio, nah itu bisa nanti usul ke Unisa, dicarikan ruangan di lantai 10 ini. Nah, siapa tahu ada studio radionya gitu ya. Di 10 belum ada ya? Oh, di masjid sana itu, atau di asrama itu yang kelihatan dari sini. Nah itu bikin studio radio gitu ya. Nanti ada radio di sini, frekuensinya yang cuma 5 kilo aja. Yang 5 kilo, enggak satu Jogja. Frekuensinya pakai yang 5 kilo, nanti yang channelnya di 106,9 sampai 108. Kalau enggak ya 86 sampai 88 itu channel radio komunitas ya. Jadi kalau pakai radio ini kan agak. Nah, apalagi teman-teman yang di Jogja begitu, mungkin yang baru ke Jogja, dulu di kampung di tempatnya suka mendengarkan radio begitu, karena komunikasi juga ada ya bidang announcing skill. Jadi bagaimana teman-teman bisa di depan gitu ya, untuk tampil di depan. Saya harap semua sudah punya percaya diri ketika nanti saya panggil ke depan. Nanti di akhir materi saya minta teman-teman saya acak ya untuk presentasi di depan gitu. Ya. Presentasi di depan ya, baik itu nanti ya kita lihat aja nanti kira-kira presentasinya apa. Tapi tanpa harus bikin slide. Oke. Pertama, nah ini sudah pernah nonton ya. Ya, ini saya bikin materi ini ketika film ini lagi viral gitu. Ketika film ini lagi viral sehingga saya mengambil gambar ini yang saya kira cukup viral pada saat itu, dan bahkan orang sampai harus bikin jaket merah dan topeng seperti itu, dan banyak konten-konten yang kemudian berhubungan dengan boneka ini gitu kira-kira. Kalau misalnya kita nonton trailernya, mungkin saya kira boneka itu ada di seluruh episodenya ya. Ternyata hanya di episode pertama kalau nggak salah ya. Ada yang belum nonton? Belum? Jangan deh. Anda sudah 17 tahun ke atas atau belum? Sudah. 15 sama kita. Ya, jadi kalau nonton film ini tuh sadis ya. Sangat sadis gitu. Jadi lebih sadis daripada kasus pembunuhan di film Conan ya. Kalau ada yang nonton film Conan ya sih? Tidak ada. Saya lagi nonton film Conan ini, mau menghabiskan episode. Sekarang baru episode 60. Conan sudah episode 1373 sekarang. Dan itu belum tamat ya.
Apa? One Piece ada di sebelahnya, tapi saya nggak nonton. Karena begini, waktu zaman saya mungkin masih SMP SMA ya, SMP lah ya, atau SD barangkali. Mungkin Conan sudah ada gitu, tapi One Piece belum ada gitu. Nah, cuman jadi ketika walaupun ada One Piece sudah tamat, One Piece ya, udah tamat belum ya? Belum ya. Terus yang apa lagi? Naruto ya. Nah, Naruto kan sudah habis tuh, udah tamat. Tapi anaknya kan ada lagi tuh. Boruto itu masih berjalan. Saya lihat di aplikasi yang saya tonton itu. Dan itu ya beberapa orang mungkin masih ada yang nonton itu ya. Ya, jadi sebuah presentasi yang memikat tentunya dengan tampilan-tampilan yang ya artinya yang cukup lah, yang cukup memikat buat audiens kita agar audiens kita itu tertarik dengan presentasi kita. Nah, apa sih? Ini salah ini ya tulisannya. Apanya sih buat gue gitu? Nah, maksudnya begini. Sebuah presentasi itu manfaat buat kita apa? Buat orang lain apa? Dan harapan kita sebagai orang yang mempresentasikan materi kita itu, orang lain itu harus ngapain gitu setelah mengikuti presentasi kita. Anda misalnya seorang entrepreneur yang jualannya sudah mungkin keuntungannya sudah 1 miliar per bulan gitu misalnya. Nah, bagaimana bisa mengajak orang lain bisa menjadi entrepreneur gitu kira-kira, ya kan? Atau Anda seorang YouTuber, nah, sudah bisa monetisasi YouTube-nya, ya, sudah punya follower minimal 1 juta gitu ya, subscriber 1 juta. Nah, bagaimana cara agar teman-teman yang lain itu bisa mengikuti langkah Anda gitu untuk menjadi YouTuber misalnya. Nah, ini kan harus Anda presentasikan ya. Nah, sebuah presentasi itu mulainya ya pasti dari bahan dulu ya, dari bahan. Nah, dalam dunia akademik, bahan presentasi kita apa? Laporan, ya, laporan kuliah, laporan magang, laporan KKN dan segala macamnya. Selanjutnya skripsi. Nah, ini kita bicara soal akademik saja ya. Nanti presentasi yang entrepreneur atau apapun di luar akademik mungkin bisa saja sama. Tapi kita bicara dalam konteks akademik dulu. Bahannya tadi skripsi, laporan kuliah, mungkin ikut lomba kompetisi akademik begitu. Kemudian kemasannya, bagaimana teman-teman mengemas skripsinya dengan baik, kemudian bagaimana memolesnya dengan baik. Nah, memoles itu makanya saya kasih icon gambar berarti 100%, artinya ketika teman-teman ujian skripsi, nah ini masih lama ini kita bicara. Ujian skripsi nanti atau Anda mempertanggungjawabkan laporan KKN atau laporan magangnya ke dosen itu. Selama Anda melakukan presentasi, ketika tanya jawab, Anda bisa menjawab pertanyaan dari dosen atau penguji itu dengan baik gitu. Artinya betul-betul Anda melakukan magang, betul-betul Anda mengerjakan skripsi dengan baik dan seterusnya. Ini saya lewati. Nah, beberapa kesalahan dalam presentasi yang sering dilakukan oleh mahasiswa ya ketika presentasi. Saya misalnya mengambil contoh tentang Mangkunegaran, salah satu kerajaan Islam yang ada di Jawa. Ya, Mangkunegaran, Pura Mangkunegaran. Mungkin Anda belum pernah ke sana, ya sudah pernah ke situ? Ke Keraton Jogja sudah pernah? Nah, Pura Pakualaman sudah pernah? Nah, Keraton Kasunanan Surakarta di Solo sudah pernah? Pura Mangkunegaran pasti belum ya. Nah, itu juga dekat dengan Keraton Solo ya. Anda kalau jalan-jalan ke Solo setiap hari Sabtu Minggu, mungkin bisa mampir ke Pura Mangkunegaran ya untuk melihat Raja Mangkunegaran ya. Nah, kalau kita biasanya kalau mahasiswa itu menjelaskan skripsinya atau materi dari laporannya itu selalu ditulis, dibaca, sambil dibaca seperti ini, dibaca Mangkunegaran adalah satu tempat pecahan kerajaan Islam dan seterusnya. Bahkan sampai menjelaskan itu saking tulisannya sampai kecil banget gitu, tidak kelihatan. Nah, jadi tulisannya sampai tidak kelihatan sehingga
yang disampaikan itu dibaca. Nah, padahal dosen, kalau teman-teman sudah punya laporan magang, laporan skripsi, itu dosen sehari sebelum Anda ujian, itu sudah dibaca gitu. Ngapain kita harus jelasin lagi gitu, kira-kira begitu. Jadi kalau Anda mengerjakan presentasi, laporan skripsi, laporan magang, laporan KKN, itu poin-poinnya saja yang ditampilkan. Nggak usah satu tentang sejarahnya atau bagaimana dan seterusnya. Nah, cukup Anda menjelaskan gambarnya saja. Nah, misalnya Mangkunegaran itu istananya seperti apa sih? Nah, ini kan istana Mangkunegaran di Solo gitu ya. Nah, kemudian tokohnya siapa saja? Oh, ini rajanya. Ini Raja Mangkunegaran ke 9 atau 10 saya lupa. Nah, ini Mas Bre siapa lupa. Ini usianya baru 25 tahun. Ya, usianya baru 25 tahun, baru lulus UI, sarjana hukum ya. Jadi dia itu ceritanya bapaknya itu Raja Mangkunegaran karena baru meninggal tahun lalu 2021. Kemudian dia baru diangkat Agustus 2022 kemarin. Baru diangkat jadi raja, menggantikan ayahnya. Padahal dia baru lulus S1. S1-nya belum dipakai untuk kerja, untuk melamar kerja gitu kira-kira ya. Tapi sudah jadi raja gitu. Nah, padahal dia punya kakak sebenarnya. Kakak dari istri pertama bapaknya. Bapaknya almarhum itu punya istri dulu sebelum jadi putra mahkota atau sebelum jadi raja. Bapaknya itu sudah menikah dengan Putri Soekarno, Presiden Soekarno, Bu Sukmawati Soekarno Putri. Punya anak 2, ini nomor 1, satunya perempuan, gitu ya, laki perempuan. Ketika itu cerai, tahun 92 kayaknya cerai. Kemudian bapaknya jadi raja. Bapaknya 2 orang ini jadi raja, Raja Mangkunegaran. Kemudian nikah dengan mungkin darah biru juga, saya tidak tahu. Nikah, lahirlah dia, beliau ini, si raja ini. Ya mau tidak mau kan kemarin sempat rame ya. Kira-kira yang jadi rajanya pengganti bapaknya siapa? Si ini, mas ini atau yang ini? Nah ternyata mungkin di rapatnya keluarga itu memilih ini yang jadi raja gitu, bukan si ini. Karena ceritanya kan ibunya masih jadi ratu kan, ibunya beliau ini kan. Nah tapi karena ini ibunya sudah cerai dengan bapaknya dan itu terjadi sebelum jadi raja, ya mungkin agak kans untuk jadi rajanya agak sulit gitu ya, ketimbang mas yang ini gitu. Nah akhirnya jadilah dia raja kemarin, dilantik di bulan Agustus 2022 yang lalu. Dia masih belum punya permaisuri. Mungkin Anda yang mau ngelamar boleh ya, bangga ya. Jadi salah satu raja di Solo. Mungkin kalau Anda mengikuti muktamar Muhammadiyah besok, insya Allah ketemu dia ya. Oke, selanjutnya, nah sebuah presentasi itu menarik apabila juga Anda berikan sebuah infografis teman-teman ya. Misalnya Anda bikin soal COVID di Jakarta ya. Kalau kita lihat data ini mungkin lebih nyaman melihatnya ketimbang hanya teks-teks belakang. Sama dengan sanitasi misalnya, rasio toilet di sekolah dasar itu ternyata belum baik begitu, belum diprioritaskan untuk soal toilet di mana di sekolah dasar ya. Ya mungkin di Unisa toiletnya karena gedung ini masih baru, masih bagus ya, toiletnya masih bagus. Nanti 5 tahun lagi mungkin toiletnya sudah ada lumutnya, sudah ada apanya, udah ada coret-coretannya, you love me, you love you gitu kan, nomor HP gitu, sudut WC nomor sekian gitu. Nah, itu sudah banyak itu. Nanti ikuti kajian pengajian itu di WC semua tempel. Nah, jadi itu tolong dijaga WC-nya ya. Kalau dijaga masih baru. Ya mungkin WC di Unisa masih baik ya karena masih baru gedungnya. Coba Anda cek WC di, mungkin kalau di UGM juga gedungnya baru-baru ya. Kalau gedung saya yang lama FIB dulu tuh masih jelek itu WC-nya. Masih bau pesing, lantainya lantai tegel yang abu-abu itu. Ya nggak seperti yang sekarang ini. Terus ya seperti itulah. Nah, jadi WC itu dilihat dari kalau di SD itu ternyata masih belum jadi prioritas dan gampang kita bikin bahan seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau misalnya mau presentasi, teman-teman bagus juga kalau bikin sebuah infografis. Nah, misalnya Anda mau membuat sebuah visualisasi. Visualisasi jangan menyebutkan nama-nama ikannya saja, tapi juga dengan gambarnya.
Ya, ada gambar ikan-ikannya begitu sehingga orang tahu gambar ikan itu seperti apa. Ya, ada nila, tongkol, ikan cupang, ya, dan segala macam. Nah, selanjutnya, ini ada grafiknya sama tadi seperti infografis tadi, infografis. Misalnya gambar asli 1,5 MB sudah dikonversi jadi ke JPG jadi 340 KB. Nah ini nggak seru gitu kalau hanya teks saja gitu. Anda lebih pas ketika membuat seperti ini begitu. Jadi ada gambarnya sehingga lebih menarik untuk dilihat ya. Nah, kemudian bagaimana sih membuat presentasi yang ringkas, renyah dan membangun percaya diri? Nah, tentunya Anda harus tahu waktu. Tahu waktu karena setiap presentasi Anda itu hanya diberikan waktu biasanya 15 sampai 20 menit. Enggak lama. Padahal skripsi Anda 500 halaman gitu misalnya. Bagaimana 500 halaman skripsi itu menjadi cuman 10 slide lah kira-kira. Hanya 10 slide ya. Nah, ini kan harus Anda bagaimana caranya biar materi yang Anda sampaikan poin-poinnya itu dapat dipahami oleh audiens atau dosen penguji, kira-kira begitu. Ya, makanya jangan sampai isi teks skripsi itu ditempel semua di slide gitu ya. Jadi cukup poin-poinnya saja Anda menjelaskan bahwa misalnya Anda menjelaskan laptop adalah gambar laptop aja. Nah, laptop ada fungsi ini, RAM-nya sekian, segala macam, kalau dipakai main game begini-begini dan seterusnya. Nah, itu jadi lebih efisien waktunya. Renyah itu dengan bahasa yang baik, penyampaiannya ya, kemahirannya, bagaimana cara presentasinya dan segala macamnya. Kemudian percaya diri. Nah, tentunya biasanya kalau orang sudah punya percaya diri yang tinggi, mau maju dimanapun, di depan, di tempat umum, kepada siapapun pasti gampang, tidak gugup ya. Ya kalau gugup kan pasti lupa dong apa yang sudah dipelajari semalam, pasti lupa, besoknya pasti lupa. Gitu kan. Ini saya lewati, kemudian nah, bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh itu juga penting untuk membantu kita dalam presentasi, misalnya gerakan tangan gitu ya. Kemudian tatapan mata, kontak mata, ya, pelajaran bertutur. Jangan sampai pelajaran bertutur itu misalnya seperti ini. Nah, jadi sering mengucapkan actually, literally, honestly, jadi kebetulan, which is ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu. Kemudian terkait dengan bahasa tubuh ya, jangan sering melangkah ke sana kemari, maju ke depan, ke belakang, lari-lari bahkan gitu ya. Nah, kemudian tangan jangan selalu di kantong gitu. Kemudian postur defensif itu maksudnya gini, tangannya gini terus gitu, sambil lihat ke bawah ya. Nah, tangannya defensif terus lihatnya ke lantai terus, itu tidak berani lihat dosennya gitu kan, tidak berani lihat audiensnya. Terus matanya selalu ke layar laptop gitu ya. Kemudian ke langit-langit, itu melihat ke atas selalunya. Padahal Anda kalau misalnya jadi mahasiswa komunikasi kan harus lihat bagaimana serat pakaiannya gitu ya. Bagaimana tampil di depan kamera, bagaimana tampil di depan umum ya. Untuk menyampaikan orasi misalnya atau menyampaikan berita misalnya teman-teman jadi penyiar berita gitu. Atau jadi wartawan misalnya, melaporkan kegiatan situasi lingkungan misalnya, ya kan? Nah, bagaimana cara agar teman-teman dapat memahami presentasi yang baik? Sering latihan, simulasi. Ya. Jadi setiap ada tugas presentasi yang harus dipresentasikan, tentunya teman-teman harus latihan dulu gitu ya. Latihan agar tidak tidak tahu materinya apa, bahkan misalnya ini HP gitu ya. Ini HP, jadi Anda presentasi berlima gitu di depan, lihat HP terus gitu. Begini, itu tidak bagus gitu. Bagaimana sebuah presentasi teman-teman itu sudah hafal dengan isinya gitu. Ya namanya presentasi kok, ya kan? Nah, ini seperti itu ya. Kemudian nanti kalau udah sering simulasi nanti ada umpan balik dari teman-teman sendiri, sering latihan dan dapat masukan. Nah, kemudian bagaimana sih kalau bikin presentasi itu? Caranya teman-teman bisa pakai Canva, bisa pakai PowerPoint ya, yang paling umum, yang sudah lebih dahulu ada. Canva teman-teman bisa desain macam-macam ya. Atau pakai Prezi. Ya, bagi yang belum tahu Prezi saya bukakan. Zoom lagi. Soalnya
Prezi. Agus. Nah, misalnya ini Prezi ini ya. Nah. Bridging jembatan terlalu bahasa Indonesia bahasa asing. Nah itu contoh Prezi ya. Kalau teman-teman bikin desain presentasi dengan Prezi itu bisa pakai itu begitu. Ya, itu harus online ya teman-teman. Jadi Prezi itu harus online, jadi tidak bisa kalau tidak online ya. Nah itu seperti itu ya. Oke, sekarang saya panggil untuk latihan presentasi. Siapa ya kira-kira? Saya panggil siapa ini? Nah ini yang coba Farid Ahnaf ada? Ada? Mana? Maju ke depan dulu. Oke, siapa tadi namanya? Farid Ahnaf. Farid Ahnaf. Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Jogja. Oh. Kamu punya hobi apa? Hobinya apa?
Game apa? Hah? Apa? Di HP apa laptop? Komputer? Kalau seringnya di HP. Apa itu? PES. Oh. Oke. Sekarang coba Mas, panggilannya Farid ya. Coba Anda perhatikan. Coba Farid presentasikan, misalnya Anda lagi, kan tadi suka main game tuh. Bagaimana caranya agar teman-teman yang belum pernah main game itu bisa mau ikut main game seperti yang Farid lakukan. Nah, silakan dipresentasikan, perkenalkan diri, terus isi presentasinya apa, kemudian ditutup, tidak ada tanya jawab, jadi langsung aja. Ini pakai mic-nya ada Bapak, biar lebih beneran. Kita latihan ya, latihan presentasi. Jelaskan kamu mainnya berapa lama, kenalnya udah berapa tahun main game, terus sudah dapat berapa habiskan uang main gamenya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Farid Anabajari dan di sini saya akan mempresentasikan gimana Pak? Ya ini bahwa game yang kamu sering mainkan itu kamu mainnya berapa kali sehari gitu, sudah lama mainnya sejak kapan, terus gamenya ada apa saja, gamenya menceritakan tentang apa, cara mainnya seperti apa, dan bagaimana cara kamu mengajak orang lain untuk bisa main game seperti kamu gitu. Oke, saya dari 2018 sering bermain Free Fire karena Free Fire adalah game terbaik di dunia, di alam semesta. Jadi kalian wajib download Free Fire. Free Fire ada apa aja? Di dalam ada ngapain aja? Di Free Fire ada Ronaldo, kemudian ada BTS, terus ada ada banyak hal pastinya. Oh gitu. Ada tahu juga, tapi burik. Tiap hari habis 3 install. Itu cuma sampai Free doang. Udah, itu aja. Oke, coba ditutup gimana? Oke, sekian presentasi saya, dan bila ada salah kata saya mohon maaf seterus-terusnya. Terima kasih. Oke, sekarang yang perempuan, gantian. Cikita, ada orangnya mana? Acak ya. Oke, Mbak Cikita Medi. Kamu di sini tinggalnya asalnya dari mana? Asalnya? Oh, dari Jawa Barat, Purwakarta. Purwakarta, oke. Punya hobi apa? Hobinya apa? Hobinya ini baca novel. Novel yang terakhir novel apa? Tapi aku di ini online Wattpad kayak gitu. Terus AU ya. Novelnya apa judulnya? Judulnya banyak. Apa itu? Ada ada Private Bodyguard, Itu terus ada novel Indonesia atau novel apa? Indonesia, romance. Oh, tokoh-tokohnya siapa aja? Banyak. Ada Oh, banyak. mau diceritain.
Berapa kali ya, berapa kali? Itu novelnya 1 tahun berapa novel? Biasanya kalau misalkan satu buku gitu 3 hari. Berapa lama nih? Nggak banyak sih, paling 300 atau 200. Oh iya. Oke, sekarang Anda mempresentasikan terkait dengan bacaan novelmu yang terakhir kamu baca, terus kira-kira ceritanya seperti apa sih gitu. Dan bagaimana sih mengajak orang lain untuk ikut membaca itu? Jadi Pertama dulu, salam dulu. Oh ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Cikita Fauzia dari Purwakarta, Jawa Barat. Mau presentasiin. Jadi terakhir aku baca novel tuh AU ya di Twitter, bukan Wattpad, bukan novel bukuan. Terakhir tuh kemarin baru selesai, itu tuh cerita tentang yang berjudul tuh Private Bodyguard. Pasti ada yang tahu nggak sih di sini? Tahu. Jadi itu tuh cerita tentang bukan romance ya. Jadi itu tuh cerita tentang keluarga, kakak adik gitu. Di sini tuh ceritain Pak. Iya, cerita sedikit aja, yang penting-penting aja. Jadi intinya ini tuh novel keluarga adik kakak gitu. Berlima bersaudara, cowok semua. Jadi bapaknya tuh mengadopsi anak cewek. Jadi awalnya tuh si 5 orang itu kan 5 bersaudara itu cowok semua. Jadi mereka tuh nolak gitu, nggak mau punya adik cewek asalnya. Tapi lama-kelamaan tuh jadi kayak sayang gitu ke adiknya. Terus apa ya? Novel keluarga ya? Iya, novel keluarga. Family friend awal ya? Saya selalu jelas. Hah? Kalau ya itu keluarga belum bisa baca. Jadi ya gitu intinya. Udah ngerti? Yang mau mention kalau yang nggak punya keluarga bisa baca. Hah? Kalau yang nggak punya keluarga bisa baca. Kalau mentalnya kuat sih baca aja. Soalnya kan Ya? Udah. Ya, itu tuh. Ya gitu. Udah. Iya, ditutup. Nah. Oh, ya. Jadi gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cerita tentang novel. Iya. Ya, lumayan kalau kamu baca novel, 1 novel 3 hari. Ya, sekarang laki-laki lagi. Biasa. Agus. Mana Agus? Maju. Ya. Oke, Mas Agus. Mas Agus, sini dari mana asalnya? Asalnya dari mana? Saya dari Palembang. Palembang. Hah? Palembang? Kota? Nah, Kabupaten. Oke. Kamu pernah naik LRT dari bandara sampai Jakabaring? Nah, itu lagi rame ya. Ini di Instagramnya Ridwan Kamil. Berarti ikut Instagramnya Ridwan Kamil nggak? Itu ada postingan terkait dengan Ridwan Kamil lagi bicara di sesuatu podcast kali ya, atau acara begitu, bahwa LRT di Palembang ya dari bandara sampai Jakabaring itu buatnya sia-sia gitu. Anggarannya 9 triliun cuma dipakai waktu itu karena mau ada SEA Games ya, biar karena kan jalan di Palembang itu kan dari Jakabaring ke dari bandara ke Jakabaring itu kayak dari Adi Sucipto ke sini gitu, jalannya lurus aja gitu. Nah cuman biar aksesnya cepat dibangun kereta itu, kereta LRT dari kayak dari bandara Adi Sucipto sampai Unisa gitu, kira-kira kayak gitu keretanya. Nah itu karena ngelewatin sungai apa?
Jembatan Ampera ya? Sudah pernah lewat ya? Udah pernah. Ya. Kamu hobinya apa Mas? Hobinya apa? Saya moto Pak, fotografi. Foto. Sudah banyak hasil fotonya? Oke, ceritakan pengalaman kisahmu, pengalamanmu terkait dengan fotografi. Biasanya moto di mana? Ngapain? Sukanya apa? Gambarnya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hobi saya sebagai fotografer. Sebelum ke situ saya udah menekuni di dunia fotografer tuh udah lama, sekitar kurang lebih 6 tahun lah, dari SMP. Kemudian saya mulai menekuni di fotografer tuh SMA, karena itu di SMA itu mulai ada banyak kayak disuruh dokumentasi jadi ke sekolah gitu kan. Jadi banyak sih. Dan kebetulan juga saudara-saudara saya itu hampir semuanya itu orangnya fotografer semua ya. Jadi dari kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, teman saya. Dia adalah model pertama saya. Tos dulu. Besti kita. Kemudian di dunia fotografer itu juga sudah mulai menghasilkan ya. Jadi kayak udah ikut-ikut kayak komunitas fotografer gitu kan. Terus kayak akhirnya nemu relasi, kemudian kayak diajak lah beberapa job desk gitu. Kalau itu enggak. Ya di situ kemudian udah bisa lah, mulai kayak menghasilkan beberapa ya buat uang jajan saya sendiri. Oke, udah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tuh Agus dengan fotografernya. Selanjutnya yang perempuan lagi. Sarah, udah. Nah, Mbak Sarah dari mana? Asalnya? Klaten. Oke, punya hobi apa? Punya apa? Novelnya novel pakai whiteboard apa? Whiteboard juga baca, aku baca novel yang buku juga. Oke, apa novel terakhir yang dibaca? Aroma Karsa, punya Nina Lestari. Oh, terbitan tahun berapa? Oke, bisa diceritakan isinya seperti apa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Yumelani. Di sini saya akan menceritakan tentang novel yang telah saya baca. Judulnya Aroma Karsa, karya Di Lestari. Novel itu bercerita tentang parfum sebenarnya, karena judulnya Aroma Karsa. Nah, di situ ada sosok laki-laki yang datang dari kayak pedalaman gitu. Nah, dia itu punya spesialisasi penciuman yang sangat tajam. Nah, dia itu dimanfaatkan sama seorang pebisnis parfum untuk mencari sebuah bunga yang bernama Puspakarsa. Nah, di Puspakarsa itu
Puspakarsa itu terletak di alam yang berbeda, bisa dibilang begitu. Itu ada di sebuah gunung, nanti ada sebuah kayak portal gitu, nanti bisa masuk situ tapi orang biasa nggak bisa. Jadi kita butuh yang sosok laki-laki tadi karena dia sebenarnya orang dari alam itu yang bernama Jati Wesi. Nah, jadi dia dimanfaatkan untuk mengambil bunga itu. Nah, ternyata bunga itu tuh ini bisa menyebabkan seseorang lupa akan seseorang ini apa? Lupa. Oh ya, pokoknya apa intinya yang terakhir apa? Simpulannya. Yang terakhir tuh ini Jati Wesinya. Jati Wesi akhirnya bersama anaknya ibu yang pebisnis parfum tadi, tapi anaknya itu sudah terpengaruh oleh bunga yang tadi, Puspakarsa tadi, dan dia menjadi jahat begitu Pak. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Makasih Mbak Sarah. Wah, ternyata Mbak Sarah ini juga pembaca novel ya. Khususnya novelnya Di Lestari. Jadi menarik ya. Masih alhamdulillah di Indonesia masih ada yang mau baca sastra ya, novel ya. Jadi itu bisa menarik. Itu kalau bagi saya itu jadi penelitian ya Mbak. Penelitian. Jadi kalau saya baca novel, kalau Anda baca novel itu kan menikmati ya, menikmati isinya gitu. Tapi kalau saya enggak, ketika baca itu langsung kepalanya itu otaknya berpikir ini dianalisis pakai teori apa gitu. Nah, jadi kalau saya begitu ya. Kalau Anda kan nikmati oh gini ya gitu. Ada enggak yang sama dengan dunia nyata gitu kira-kira kan kayak gitu. Nah, tapi kalau saya harus mikir wah ini novelnya harus dianalisis pakai teori apa gitu. Nah ini kalau bisa teman-teman, jadi ini tips juga bagi mahasiswa yang suka baca. Kalau misalnya baca buku-buku baru resensi, kemudian ada koran yang di situ ada kolom resensi buku, itu bisa jadi duit ya. Artinya duit itu dalam arti kalau tulisannya tembus lumayan bisa dibayar 500.000 satu tulisan gitu kira-kira ya. Kalau teman-teman punya bakat menulis juga selain baca dan nulis juga. Nah ini juga saya baru baca ini gara-gara Mbak Sarah. Jadi saya baca resensi Aroma Karsa ya. Jadinya menarik juga ya. Jadi ada aroma fiksi dan faktanya ya. Jadi Gunung Lawu, ceritanya di Gunung Lawu ya. Di Jawa yang pernah menyimpan hal magis. Mitos magis. Nah, karena kalau teorinya ada, kalau di sastra itu ada teorinya. Jadi realisme magis namanya teorinya. Jadi ada bicara tentang mitos karena tesis saya kan tentang itu. Magis. Oke. Nah, ini jadi tambahan baru ini resensi saya jadi gara-gara Mbak Sarah ya. Oke, selanjutnya saya panggil yang laki-laki. Saya kalau panggil siapa? Kalau Zulfan udah bosan. Jadi depan terus. Oh, Zulfan ya, Zulfan. Maju, Pak. Kalau dia pergi. Oke, Zulfan. Zulfan ini yang paling senior. Senior. Zulfan, kamu hobinya apa, Pak? Zulfan? Menikmati hidup, Pak. Menikmati hidup. Jalan-jalan pergi. Ya, oke. Seperti apa menikmati hidupmu? Kamu jelaskan ke orang-orang. Silakan. Oke ya, sebelumnya saya Zulfan Anggoro Mukti, dipanggil Zulfan. Di sini ingin sedikit cerita tentang ya, menikmati hidup atau suasana kita dihidupkan. Ya.
Oke, jujur ya, kalau saya sendiri itu suka untuk ngabisin duit, tapi duit sendiri, bukan duit dari orang tua ya. Jika dapat duit, jadi ketika dapat job atau bayaran gitu kan, itu duitnya bukan buat belanja, bukan, tapi buat menikmati kayak pergi kemana gitu kan, bukan apa-apa, ngecamp 2 orang sendirian kemana gitu. Maksudnya sama teman menikmati kayak misalnya contoh nih. Ya, contoh ya kayak aku punya teman orang Bogor kan, dia datang ke sini, "Man, temenin aku yuk." "Kemana?" "Kita coba naik Sumbing." "Oke." Ini naik gunung ya, yang tahu gunung ya. "Oke." Itu waktunya hujan-hujan malam, berangkat dari sini sore sampai camp itu sekitar jam 9 malam, naiknya itu jam 11 dan sampai base camp untuk ngecamp tenda itu jam 3-an. Di situ di gunung cuma ada 4 orang 2 tenda. Semua untuk jalur masuk itu ditutup, cuma 1 yang dibuka. Jadi malam itu di situ 4 orang, nikmatnya apa? Duduk pagi, buka tenda, ngopi. Nah, itu yang dicarikan apa? Di situ aku paling senang ketenangan atau refresh udara yang masuk tuh seger gitu ya kan. Jadi semua beban kayak utang, teman atau yang lain, terutama kayak mantan gitu kan, semuanya hilang. Semuanya tuh kayak free gitu kan, hidupnya kayak andaikan di atas boleh bikin rumah situ bos. Dan andaikan Anda yang mau bayar 100 juta di situ setahun, gua mau gitu. Jadi intinya tuh kita punya apa dari diri sendiri, kita nikmatin sepuasnya, itu gak apa-apa. Yang penting kita jangan foya-foya, jangan membuang uang dari orang tua. Gitu Pak. Oke, itu dari saya sedikit masalah hidup ya, seperti itu. Enjoy ya, enjoy party man gitu ya. Ya oke, thank you dari saya. Apa itu pakai takbirin? Ya. Oke. Selanjutnya yang Putri sekarang yang perempuan. Ya, nanti terakhir ya. Siap-siap terakhir. Oke, saya panggil siapa yang kira-kira? Delia Putri. Yang mana orangnya? Kalau di depan nggak panggil ya? Nggak apa-apa. Oke, Mbak Delia Putri. Apa? Tinggalnya di mana? Palembang juga, kota. Oh, di kota. Sudah pernah naik LRT? Rame apa sepi? Ramenya kayak mana? Kayak gini ramenya, luar biasa. Oh iya. Delia Putri punya hobi apa? Habisin uang. Oh beda ya, habisin uangnya ya. Nyekel TikTok. Ya, coba TikTok itu ada apa aja sih? Coba dijelasin kenapa kamu kok suka TikTok gitu misalnya. Kenapa TikTok jadi populer itu bagi yang belum punya TikTok? Nah, caranya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang kehidupan saya sehari-hari. Saya suka nge-scroll TikTok, nonton, dengerin lagu Besti sayang, Besti bilang. Ya, aku yakin semua dari 99,999% dari kalian memiliki aplikasi TikTok. Aku yakin juga dari kalian banyak menghabiskan waktu dengan menycroll TikTok. Dari aplikasi
aplikasi TikTok saya banyak menemukan lagu-lagu galau, kata-kata galau, ada juga sedikit penyemangat dari kasus Sambo juga yang tidak kunjung berhenti, yang ditutupi oleh kasus Rizky Bilar dan yang lainnya. Yang belum mempunyai aplikasi TikTok diharapkan untuk mendownload aplikasi TikTok, karena itu bisa mengisi kegabutan kalian semua. Dan coba-coba iseng buat konten-konten. Apabila kalian memiliki followers yang banyak, itu bisa menghasilkan uang. Bulus. Pengajian, sholawat, kan? Dan yang terpenting dari TikTok juga bisa untuk menghibur diri, happy. Ya, mungkin itu saja. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, makasih. Ada tambah lagi? Sama maju. Siapa? Yang mana? Ya, ini dari materi katanya. Kasihan. Oh ya. Woi. Tangan. Ya. Tinggi. Kamu tinggalnya di mana? Di belakang kampus, Pak. Anak kampung sini. Namanya siapa? Salman, Pak. Salman. Ya. Tulis dulu Salman. Salman hobinya apa? Saya punya hobi sih, Pak. Cuman kalau diceritain hobi saya itu, sangat nggak memungkinkan di sini, Pak. Karena Karena ya nggak memungkinkan aja sih, Pak. Saya lebih baik mempresentasikan buku atau apa dari. Oh ya, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al-Fariji, asal Bima, Nusa Tenggara Barat. Yang dari NTB pasti cuma 3 orang. Jadi saya di sini akan mempresentasikan buku yang saya baca. Jadi judul bukunya itu Warisan Orde Baru. Nah, dari buku Warisan Orde Baru ini, saya itu membaca sebuah teks yang mungkin sangat sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari gitu. Di sini ada yang tahu presiden kedua kita yang sangat tampan, yaitu Pak Harto. Nah, Pak Harto itu sebenarnya orangnya itu bagus, tapi jangan lebih mendalami sejarahnya ya. Apa tuh? Ya jangan aja. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong di depan sih teman-teman, jujur. Ya, saya berani ngomong sekarang karena mungkin udah era Orde Baru udah selesai. Karena kalau dulu kita mengkritik saja suatu pemerintahan yang ada pada saat itu, jangan tanya kalian besok masih ada apa enggak. Bukannya sekarang sama? Enggak. Nah, dulu itu sekarang memang saya kalau mengapresiasi lebih mengapresiasi dulu daripada sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena dulu itu kalau ada pemuda-pemuda yang berkumpul dan ingin ingin berunjuk rasa gitu,
itu langsung dibubarin karena memang ada perintah dan ada dasar-dasarnya. Tapi sekarang tahu sendirilah, bakso di depan kos kalau kita habis orasi gitu. Bakso kontrol. Nah, yang saya baca sih teman-teman cuma satu. Presiden Soeharto memang sudah tumbang, tapi Soehartoisme masih mengalir darah kita sebagai generasi berikutnya. Mungkin itu aja sih. Assalamualaikum. Terima kasih. Cocok nanti jadi ketua orasi ya dari Unisa. Nggak mau turun aksi Pak. Gimana? Nggak mau turun aksi saya. Kenapa? Percuma Pak. Hah? Percuma Pak. Demo BBM naik aja nggak diturunin sampai sekarang. Ya, kamu harus jadi anggota partai politik biar bisa jadi anggota DPR. Baru bisa nurunkan. Politik kayak enak Pak. Iya susah kalau mau jadi mahasiswa sudah bakar ban, bakar ini, bakar itu. Ya tetap nggak bisa. Kalau nggak jadi. Oke, sekarang saya minta buka HP-nya kita ya bahasanya memberikan apresiasi ke teman-teman yang sudah maju. Kita nyala gitu. Anda buka browser, ketik www.menti.com, menti.com, masukkan kode 158888778. Itu di atas. Menti. Buka menti.com di browser, kemudian masukkan kode 158888778. Siapa yang paling terfavorit? Ya, Sarah bersaing dengan Salman. Salman tinggal satu suara aja, seimbang Pak. Yo, silakan. Ya. Iya, langsung dapat voucher. Wah, seimbang. Oke. Sudah ini? Oh, masih ada Zulfan. Wah, Delia baru masuk pilihannya. Woi, pollingnya masih naik. Woi, ternyata Salman. Ternyata Salman dia pendukungnya banyak ya.
Ya. Wih. Terus. Wih, ngeri Salman. Karena Salman bisa membawa perubahan ini. Oke, ya, sudah ada 57 suara yang masuk. Ya, Salman di peringkat pertama. Peringkat kedua ada Sarah, 3 Delia, 4 Zulfan, 5 Agus, 6 Cikita dan 7 Farid. Ya. Di Salman sebagai pamungkas dan dia mendapat suara terbanyak ya untuk presentasi terfavorit ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Saya tidak berikan tugas, jadi saya menunggu tugas itu diunggah besok ya. Saya kira cukup untuk hari ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum sempat yang direview. Jadi gimana? Tidak apa-apa, nanti gini aja, nanti saya presentasikan aja. Itu kan yang di SIM, yang penting yang di SIM. Kalau lensa sebenarnya saya ingin biar teman-teman itu bisa buka lensa ini ke konfirmasi lensa. Ya tidak apa-apa, nanti kita cek aja. Nanti kita videonya yang potongan pas lens saya. Oh ya. Nanti